Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arjuna Rahmatullah dengan NIM 0537085552. Saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi dan Sains PBJJ Universitas Terbuka Bandung. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 struktur data mengenai stack, queue, dan quicksort. Selanjutnya kita langsung saja buka aplikasinya Visual Code. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu nama filenya karena di sini saya sudah membuatnya. Langsung saja kita bikin kodenya ya. Di sini kita sudah membuat data awal ya. Data awal ini yang akan kita pakai untuk membuat stack, queue, dan quicksort. Nah, di sini pertama-tama kita akan membuat stack. Stack ini yaitu kita menggunakan metode LIFO, last in first out. Yang mana last in first out ini data yang terakhir kita masukkan, maka data tersebutlah yang akan keluar terlebih dahulu. Data tersebut jugalah yang akan keluar terlebih dahulu. Contohnya seperti kita menggunakan aplikasi Excel ya, membuat sel lalu kita menghapusnya. Nah, di situ kita mengklik undo atau Ctrl Z, yaitu pengembalian. Nah, nanti data yang terhapus itu akan kembali lagi, atau aktivitas yang terakhir kali kita lakukan akan kembali. Seperti itu. Oke baik, di sini sudah jadi kode untuk stack LIFO last in first out. Di sini kita menggunakan for intended push untuk menambahkan data, dan di sini kita akan loopingnya yang dikeluarkan 3 pick command stop pop untuk menambahkan. Nah, di sini nanti kita menggunakan sisa stacknya. Kita lihat ketika di run. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, lihat ini isi stack sebelum proses masih utuh, yaitu 451278 yang masih kita masukkan atau kita bisa sebut dengan data awal. Nah, ini kita pop atau kita keluarkan data yang paling ujung. Nah, ini kan 50 asalnya di sini. Nah, ketika sudah di pop 50 diambil, nah sudah hilang. Akhirnya yang jadi ujungnya yang paling atasnya 88. Begitupun ketika 88 ini di pop atau dicomot oleh sistem data,
maka yang akan paling atas yaitu part 3. Itu pun seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan stack. Data yang paling terakhir masuk, data itu juga yang akan paling awal untuk dikeluarkan. Oke, lanjut. Selanjutnya nomor 2 yaitu queue. Queue ini menggunakan sistem FIFO, first in first out, yang mana queue ini ibaratkan ketika kita mengantri sebuah bus. Nah, situ belum ada siapa-siapa, dan di situ emang pagi-pagi belum ada siapa-siapa. Nah, ketika kita masuk ke bis tersebut, nah nanti yang paling dilayani pertama ya kita gitu. Jadi istilahnya ketika datang juga ke sebuah restoran, kita yang pertama awal datang, nah kita juga yang akan pertama kali dilayani. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk queue, first in first out, pertama masuk dan pertama keluar, seperti itu teman-teman. Lanjut saja kita buat sistem kodenya. Oke, baik, di sini untuk proses queue, kode queue sudah selesai. Seperti yang saya bilang, untuk queue ini menggunakan sistem FIFO, first in first out. Maka di sini ada namanya add. Add itu untuk menambahkan data. Kalau stack itu kita menggunakan yang namanya push. Nah, kalau queue ini beda, soalnya memakai link is, kita memakai add. Di sini kita menggunakan looping for integer. So, I sama dengan 0, I lebih kecil dari 3, karena 3 yang akan dikeluarkan oleh kita. Nah, di sini untuk menghapus kita memakai remove. Nah, untuk sistem queue kita memakai remove data. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana jika data ini di run. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk perbedaannya tadi yang seperti saya bilang, first in first out. Ini untuk data sebelum proses queue. Nah, 45, 12, 78 dan seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan remove data. Remove data yang kita ambil itu seperti yang tadi saya bilang, sebelum first in first out, berarti data tersebut yang akan kita hapus yang paling awal. Seperti ini 45, yang sel 45 di depan, karena kita diambil di sini sudah tidak ada. Jadi yang paling awal 12. Nah, selanjutnya ketika remove data yang 12, kita ambil dari 12. Jadi yang paling depan adalah 78. Begitupun 78 ketika diambil bergantian dengan jadi 89. Jadi ketika semua sudah di remove, seperti ini hasilnya. Yang jadi paling depan adalah 89. Karena first in first out, yang paling depan pertama masuk, paling depan lah yang akan kita ambil, dicomot oleh sistem tersebut.
kurang lebih seperti itu teman-teman untuk proses queue. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke quicksort. Quicksort itu adalah rajanya algoritma di mana menggunakan sistem pecahkan dan taklukan. Maksudnya itu mengurutkan data-data yang asalnya berantakan menjadi terurut kembali. Misal kita mempunyai dokumen 1 sampai 100 dan ini posisinya masih acak-acakan. Misal kita ambil tengah-tengahnya terlebih dahulu. Misal data 50. Nah, lalu kita pisahkan data-datanya, yang mana data yang lebih kecil itu kita simpan sebelah kiri dan data yang lebih gede dari 50 kita taruh kanan. Nah, setelah itu kita pecahkan kembali data-data yang sebelah kiri maupun sebelah kanan, kita urutkan kembali untuk lebih rapi lagi. Nah, dari situ muncullah data-data kita terurut dari 1 sampai 100. Seperti itu teman-teman semuanya. Lanjut aja kita bikin kodenya. Oke, baik, ini sudah selesai kodenya. Untuk selanjutnya kita bahas terlebih dahulu. Pertama-tama kita dari partisi terlebih dahulu ya. Senda pivot i senanan low kurang lebih 1. Jadi ketika i ini sama dengan 0. Nah, 0 ini dikurangi 1 lalu ditambah 1 jadinya 0 lagi gitu. Teman-teman semuanya. Selanjutnya IJ low dan high itu di ujung. Untuk lebih detailnya kita lihat putaran saja agar lebih jelas penjelasannya. Nah, untuk ini nomor 3 adalah quicksort ya. Tadi data yang berurutan. Nah, ini data yang sebelum diurutkan dan sesudah diurutkan. Bagaimana sih kok bisa diurutkan? Nah, tadi saya bilang ini kita panggilnya 50 ini sebagai tembok pembatas antara data yang lebih kecil dari 50 dan data yang lebih besar daripada 50. Dari 45 nih, 45 ini lebih kecil dari 50, maka dari situ komputer akan menseleksi atau mensistemnya data yang tadi kan sudah, data kita kan sistemnya kan
data yang lebih kecil akan digeser ke kiri dan data yang lebih besar akan digeser ke kanan. Nah, karena ini 45 lebih kecil maka akan di-keep di sini. Begitupun 12 ini lebih kecil dari 50. Nah, ketika 12 ini karena lebih kecil dari 45, maka 45 ini akan digeser ke kanan. Ke kanannya 12 dan 12 ini akan di swap, digeser antara 45 dan 12. Jadi 12 yang pertama. Begitupun 78. Karena 78 nih, 78 kan lebih besar nih dari 50. Nah, dari 50 ini 78 ini akan digeser ke sebelah kanan karena lebih besar datanya lebih besar dari 50. Nah, begitupun terus sampai 10 kali perulangan. Dari 89 lebih besar maka akan digeser sebelah kanan, dan begitupun ketika 23 lebih kecil daripada 50 maka akan digeser ke sebelah kiri, dan begitu terus sampai perulangan 10 kali. Nah, ini yang disamakan dengan quicksort, yaitu diurutkan antara dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang kurang jelas ataupun dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.